Saya memulai merintis aktivitas yang saya lakukan itu mulai dari 2016 sampai sekian, yang kurang lebih sudah 5 tahun melakukan bisnis di hidroponik. Awal mula ini sebenarnya hidroponik ini ide spontanitas, tapi karena sebelumnya saya sudah melakukan pembelajaran hidroponik secara sendiri, saya memberanikan diri untuk buka ini. Kenapa menjadi ide spontanitas? Karena saya di areal yang seluas ini, 1219 meter ini, semuanya dulu itu cabai semuanya. Tapi tatkala di tengah jalan musimnya itu tidak bisa ditebak, akhirnya saya mengambil alih. Gimana caranya lahan saya itu jadi produktif lagi. Akhirnya saya munculkan untuk hidroponik. Oke, ini adalah sekam bakar. Nggak usah yang mahal-mahal pakai sekam bakar, toh hanya sifatnya temporer. Hanya sebagai tempat tumbuh sementara. Kita coba di sini. Kita ratakan, oke. Nah, udah rata semua, udah oke. Untuk supaya dia mampat, kita coba siram pakai air dulu. Ini disebar. Sebar semua. Sebar, udah disebar. Baru ditutup sekam. Tutup. Oke. Ini kita tutup. Berat, sudah. Baru kita pindahkan. Pindahkan ke sini. Inilah proses pre-pembibitan yang kita lakukan untuk kangkung. Nah, dari sini nanti kurang lebih 24 jam dia akan sprout. Sprout itu dia akan mulai tumbuh tunas. Ya kan? Nah, nanti akan bisa seperti ini akhirnya. Nah, di pembibitan ini tidak lebih dari 5 hari. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil rockwool. Rockwool ini dibelah menjadi 2. Dibelah menjadi 2, kemudian ambil bibitnya. Susun bibit yang kita cabut tadi sesuai kipas, seperti kipas. Tatakan di sini. Jeret, baru ditutup. Nah, ini sudah jadi. Set, udah begini, dorong aja sama kita. Set, selesai. Nah, ini dimasukkan di paralon ini. Grek. Nah, inilah mulai berjuang kita. Bagaimana caranya dia bisa kita panen selama yang kita inginkan. Dari sini nanti sampai kurang lebih 12-16 hari kalau di hidroponik 21 itu sudah bisa dipanen dan sesuai dengan standar hidroponik SNI lah. Sebenarnya ini ide yang secara tiba-tiba, karena mimpi saya dulu kalau orang saya asli dari Cilacap, kemudian datang ke Jakarta, nanti kalau sudah pensiun itu pulang ke kampung, tadinya seperti itu. Tapi lama-lama saya berpikir yang beralih ke sini ternyata di kota pun kita bisa menjadi seorang petani yang bukan sukses, bisa diandalkan hasilnya, kan seperti itu. Asal kita itu tahu sifat dan perilakunya yang dibudidayakan sehingga kita mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Jadi pelanggan jangan sampai kecewa dikarenakan hasil produksi kita. Seorang petani itu tidak memerlukan areal yang luas. Contohlah seperti kita di sini. Hanya dengan 325 meter persegi, saya bisa mampu masuk 7.400 lubang. Artinya apa?
kita bisa memaksimalkan areal yang ada. Dan ini cocok banget untuk di daerah perkotaan. Sungguh-sungguh sangat-sangat menjanjikan sekali. Dan saya yakin yang bekerja dengan yang tidak, dengan hidroponik ini tidak kalah. Yang jelas hidroponik menguntungkan sekali. Saya anjurkan ke warga-warga, mungkin masyarakat. Ayo coba. Jangan kita terpengaruh dari mana-mana, jangan. Bangkit sendiri. Itulah konsep hidup. Jangan tergantung sama orang. Tapi bagaimana caranya orang tergantung sama kita, itu baru sukses. Yang jelas, hidroponik menguntungkan sekali. Karena dengan areal segini pun, saya bisa memenuhi kewajiban sehari-hari anak saya, 2 orang anak saya yang kuliah di Jogja semuanya dari hidroponik.